Sword of Coming, episode 516. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Pingan melakukan perjalanan ke utara, melewati negara kediaman anggrek. Negara kediaman anggrek terkenal dengan anggreknya, dan kekayaan negara tersebut hampir seluruhnya bergantung pada berapa banyak anggrek yang dimilikinya. Selain itu, tidak ada yang istimewa tentang negara tersebut, tetapi negara itu memiliki beberapa adat dan tradisi yang berkesan. Misalnya, para wanita suka melakukan ramalan dengan melemparkan uang ke sungai, dan semua warga negara, terlepas dari status sosial ekonomi mereka, suka melepaskan makhluk hidup sebagai cara untuk mengumpulkan karma baik. Namun, pemandangan umum lainnya adalah melihat ikan dilepaskan ke hulu, hanya untuk kemudian jatuh ke jaring para nelayan yang menunggu di hilir. Selain itu, semua awak perahu, tanpa memandang usia atau jenis kelamin, membiarkan bagian atas tubuh mereka terpapar cuaca, sehingga kulit mereka menjadi coklat dan kasar. Pada saat kekeringan atau banjir, penduduk negara itu senang berkeliaran di jalanan dengan membawa patung Raja Naga dari kertas. Namun, tujuannya bukanlah untuk berdoa kepada Raja Naga agar hujan turun lebih banyak atau lebih sedikit. Sebaliknya, orang-orang akan mencambuk patung Raja Naga hingga hancur berkeping-keping. Di sebelah utara negara kediaman anggrek terdapat negara kuil hijau, di mana Taoisme merupakan ajaran yang dominan. Terdapat kuil-kuil Taois di mana-mana, sementara Buddhisme sangat tertindas, dan beberapa biara Buddha di negara itu semuanya kumuh dan sebagian besar terbengkalai. Di sebelah utara Green Shrine Nation terdapat Golden Gate Nation, sebuah negara bawahan selatan dari Great Seal Script Empire. Ini adalah negara yang menjunjung tinggi kemampuan bela diri di atas segalanya, dan pemandangan perkelahian di jalanan sangat umum terjadi, seringkali berujung pada pertumpahan darah. Banyak pemuda dari klan kaya mengembangkan kegemaran terhadap seni bela diri sejak usia muda, seringkali bergabung bersama untuk pergi berburu. Penguasa negara Golden Gate sendiri adalah seorang veteran berpengalaman di medan perang, dan ia telah merebut kendali negara melalui kudeta militer. Di bawah pemerintahannya, para pejabat militer jauh lebih diistimewakan daripada rekan-rekan administratif mereka, dan yang terakhir sering dipaksa untuk mengambil cuti sakit setelah dipukuli hingga babak belur selama pertemuan resmi. Hal ini akan benar-benar tidak dapat dijelaskan di negara lain, tetapi hal itu tidak mungkin normal di mata warga negara Golden Gate. Kisah-kisah tentang sekretaris agung yang diludahi dan menteri upacara yang giginya dicabut oleh para jenderal sudah sangat umum sehingga hampir tidak layak untuk disebutkan. Istilah surya hujan plum akan segera tiba. Pada hari itu, Chen Pingan sedang menyusuri hutan belantara di luar salah satu kota prefektur negara Gerbang Emas. Daerah itu dipenuhi harimau, sehingga para pemuda dari klan-klan kaya dan berkuasa di negara Gerbang Emas sering datang ke sini untuk berburu. Chen Pingan telah melihat banyak kelompok pemburu melewatinya dengan menunggang kuda, dilengkapi dengan pedang dan busur. Mereka semua masih sangat muda, dan tidak sedikit perempuan di antara mereka. Meskipun masih muda, mereka semua sudah sangat mahir memanah berkuda, dan mereka ditemani oleh beberapa pelayan yang lebih tua yang jelas-jelas merupakan tentara yang masih aktif atau sudah pensiun. Beberapa hari yang lalu, Chen Pingan baru saja menyaksikan sekelompok pemuda dari ibu kota negara Gerbang Emas minum-minum di sebuah kuil Dewa Gunung. Mereka mengencingi seluruh dinding kuil, kemudian salah satu pemuda yang bertubuh lebih besar di antara mereka mengangkat patung Dewa Gunung kayu berwarna, lalu membawanya keluar sebelum melemparkannya ke tanah sambil berteriak keras bahwa ia ingin menantang Dewa Gunung itu adu kekuatan. Dewa Gunung dan penguasa gunung bersembunyi jauh dari kuil untuk menghindari sekelompok pemuda yang gaduh, dan mereka hanya bisa saling menghela napas sedih. Di bawah cahaya senja yang redup, Chen Pingan menyimpang dari jalan resmi, dan alih-alih memasuki kota prefektur, ia berkelana ke hutan belantara, menyusuri jalan setapak yang kecil dan berkelok-kelok. Sesekali, ia melihat beberapa orang, kebanyakan dari mereka memiliki fisik yang sangat gagah dan atletis. Ia melayang menembus hutan seperti kepulan asap, dan bahkan saat senja beralih menjadi malam, ia terus berjalan tanpa menggunakan sumber cahaya apapun untuk menerangi jalan di depannya. Tiba-tiba, ia berhenti di tempatnya, lalu melompat ke atas pohon besar untuk melihat ke kejauhan. Di depan tampak sebuah gunung terjal, di puncaknya terdapat sekelompok bangunan yang terang benderang. Gunung itu terhubung dengan gunung tempat Chen Pingan berada melalui sebuah jembatan gantung, yang sedikit bergoyang setiap kali angin bertiup di malam hari. Tempat itu tampaknya merupakan sekte ahli bela diri. Energi spiritual di daerah itu sangat langka, hanya sedikit lebih melimpah daripada energi spiritual di perbatasan antara negara layar perak dan negara bunga belalang, sehingga tidak terlalu cocok untuk kultivasi. Chen Pingan duduk di dahan pohon, memakan biskuit kering. Dia sudah mengisi labu penampung pedangnya dengan hampir 10 liter anggur dari negara kediaman anggrek.
Dia tidak banyak minum selama perjalanannya, jadi masih banyak yang tersisa. Setelah makan sederhana, dia memejamkan mata untuk beristirahat. Meskipun dia hanya melakukan penyempurnaan dasar pada dua bagian platform pembunuh naga, kemajuannya masih sangat lambat dan prosesnya masih belum selesai. Cahaya di puncak gunung di seberangnya mulai memudar secara bertahap, dan tak lama kemudian, hanya tersisa beberapa titik cahaya yang jarang. Saat fajar menyingsing, Chen Pingan membuka matanya, lalu menempelkan sebuah jimat pembawa prasasti ke tubuhnya, yang cara mengukirnya telah ia pelajari dari Duyu dari Istana Kapak Hantu, kemudian melanjutkan kultivasinya. Perjalanan ke utara yang dilakukannya sangat santai, dan dia bepergian serta berhenti sesuka hatinya. Yang harus dia lakukan hanyalah mencapai bangsa Oriole Hijau di wilayah timur benua buluh lengkap utara sebelum musim gugur. Bangsa Oriole Hijau adalah tempat sungai mengalir ke laut. Medan di wilayah tengah benua buluh lengkap utara cukup tinggi, dan melandai ke arah laut di timur dan barat. Bentang alamnya juga berubah dari tinggi ke rendah dari utara ke selatan, dan perjalanan ke utara dari skeleton soal seperti menaiki tangga raksasa. Sumber sungai berada di sana, dan ada sekitar selusin sungai besar lainnya yang bermuara ke sungai tersebut, membentuk keajaiban alam yang terdiri dari satu sungai dengan dua titik masuk ke laut. Setelah menyelesaikan penyempurnaan dasar dari dua bagian platform pembunuh naga, dia memindahkannya ke dua titik akupuntur yang dulunya masing-masing memiliki secercah ki pedang di dalamnya, dan keduanya berfungsi sebagai rumah baru bagi yang pertama dan yang ke-15. Setiap kali kedua pedang terbang itu menghantam potongan-potongan platform pembunuh naga, percikan api akan muncul, dan Chen Pingan merasa seolah-olah pedang terbang itu menebas langsung ke jantungnya. Inilah sebabnya mengapa dia bergerak cukup lambat. Dia memastikan bahwa tingkat penyempurnaan dasar hanya mampu mengimbangi kecepatan First dan 15 melahap dua potongan platform pembunuh naga. Setelah kedua bagian platform pembunuh naga sepenuhnya ditelan, itu baru langkah pertama yang selesai. Dari situ, dia akan melaksanakan tugas yang sangat penting yaitu memurnikan yang pertama dan ke-15 menjadi barang-barang terikat miliknya, dan itu pasti akan menjadi usaha yang sangat berat dan berbahaya. Perasaan ini mengingatkannya pada latihan berat yang pernah ia jalani di bangunan bambu di gunung tertindas, tetapi ironisnya, itu adalah perasaan yang sangat menenangkan. Suara gerobak pengangkut kotoran bergema di jembatan, dan di gunung tinggi di sisi jembatan ini terdapat hamparan luas lahan pertanian sayuran. Di belakang gerobak-gerobak kotoran itu, terdapat sekelompok orang yang pergi ke aliran sungai di pegunungan untuk mengambil air. Di kota kecil di puncak gunung, terdengar suara para praktisi seni bela diri yang sedang berlatih teknik mereka. Mereka bukanlah petani yang mampu terbang, jadi tinggal di gunung yang curam menimbulkan beberapa kesulitan. Sebagian besar orang yang kembali ke kota kecil itu larut malam sebelumnya membawa kantung kain besar, dan beberapa bahkan kembali dengan kuda dan keledai yang syarat dengan perbekalan. Chen Pingan berencana untuk tinggal di sini selama beberapa hari dan baru melanjutkan perjalanannya setelah menyelesaikan penyempurnaan dasar dari dua bagian platform pembunuh naga. Bangsa Gerbang Emas adalah salah satu dari sekitar selusin bangsa, yang dipimpin oleh Kekaisaran Naskah Segel Agung, yang memiliki kekayaan bela diri yang luar biasa. Bangsa-bangsa tersebut dipenuhi oleh para ahli bela diri, dan bahkan ada cerita tentang ratusan ahli bela diri yang bergabung untuk menyerang sekte-sekte abadi. Di antara belasan negara tersebut, hanya satu sekte abadi yang mampu bertahan. Sekte itu adalah Istana Sisik Emas, dan meskipun mendapat perlindungan dari seorang patriark tingkat awal, para murid sekte tersebut tetap harus sangat berhati-hati setiap kali mereka meninggalkan sekte untuk tujuan apapun. Chen Pingan awalnya cukup bingung ketika mendengar hal ini di Taman Embun musim semi, tetapi hal itu menjadi lebih masuk akal baginya setelah mengetahui bahwa salah satu dari 4 seniman bela diri benua buluh lengkap utara berada di Kekaisaran Aksara Segel Agung. Saat ini, benua buluh lengkap utara memiliki 4 seniman bela diri tingkat akhir, yang tertua di antaranya pernah menjadi sosok yang sangat dihormati dan dipuja, menjalin persahabatan erat dengan beberapa pendekar pedang abadi yang kuat. Namun, entah bagaimana ia menderita penyimpangan ki beberapa tahun yang lalu, dan mengamuk tanpa kendali. Pada akhirnya, dibutuhkan kekuatan gabungan dari beberapa kultivator tingkat 5 atas untuk menangkapnya. Tugas itu menjadi semakin sulit karena mereka harus menahan diri karena takut membunuhnya, dan dalam prosesnya, seorang kultivator Taois tingkat giok belum dipoles terluka parah. Saat ini, pendekar bela diri tua itu ditahan di kediaman Dewa Langit, dan nasibnya akan ditentukan setelah Dewa Langit Siesi kembali dari benua botol berharga timur. Yang termuda dari keempat seniman bela diri tingkat akhir itu baru berusia sedikit di atas 100 tahun, dan dia adalah tetua tamu terkemuka dari Sekte Abadi di Utara. Istrinya adalah seorang pendekar pedang abadi yang baru saja mencapai tingkat giok tak terpoles, dan ada banyak cerita yang beredar seputar keduanya, mengingat ini adalah pernikahan yang agak tidak mungkin mengingat perbedaan usia mereka yang besar. Lalu ada seniman bela diri tingkat akhir dari Kekaisaran Naskah Segel Agung.
Tak seorang pun melihatnya selama beberapa dekade hingga saat ini, dan ada berbagai macam rumor yang beredar. Beberapa mengklaim bahwa dia telah tewas dalam pertempuran melawan seorang pendekar pedang abadi yang merupakan musuh bebuyutannya, tetapi Kekaisaran Naskah Segel Agung merahasiakan kematiannya. Yang lain mengatakan bahwa dia telah pergi ke dunia kecil bunga teh dan melakukan hal yang tak terbayangkan, menggunakan energi spiritual dunia kecil itu untuk memurnikan tubuhnya, seperti seorang anak laki-laki yang memperkuat fisik mereka dengan membiarkan diri mereka dihantam ombak laut. Setelah itu, dia akan melawan pendekar pedang abadi dari Gunung Panggilan Kera, yang baru saja mencapai terobosan 60 tahun yang lalu. Anggota terbaru dalam daftar seniman bela diri tingkat akhir adalah karakter yang sangat aneh. Hanya ada sedikit catatan pertempurannya, dan selama pertempuran tersebut, dia hampir tidak membunuh siapapun. Namun, dia telah menghancurkan aula leluhur dari dua sekte abadi, yang keduanya dipimpin oleh pendekar pedang tingkat pemula. Hanya berdasarkan hal inilah surat kabar di benua bulu lengkap utara berani mengumumkan bahwa pelakunya adalah seorang seniman bela diri tingkat akhir yang baru. Rupanya, dia memiliki beberapa hubungan dengan puncak singa, dan namanya konon adalah Lier. Terdapat juga seorang seniman bela diri wanita tingkat ke-8 di Kekaisaran Naskah Segel Agung, dan ia lebih sering tampil di depan umum daripada seniman bela diri tingkat ke-10 kekaisaran tersebut. Saat ini, ia adalah pengawal pribadi kaisar, tetapi orang-orang yang mengetahui situasinya tidak optimis tentang masa depannya. Menurut mereka, ia telah menghabiskan seluruh potensi terpendamnya untuk mencapai tingkat pengembara jauh, dan tingkat puncak gunung berada di luar jangkauannya. Singkatnya, para praktisi seni bela diri adalah tokoh-tokoh terkuat dan paling dominan di kelompok negara-negara ini. Saat ini, Chen Pingan merasa sangat bingung mengenai para seniman bela diri tingkat tubuh Vajra di luar gunung tertindas. Yang pertama adalah Dewa Pedang Bambu Hijau Sulang, yang telah menantang Song Yusao. Yang kedua adalah orang yang menyerangnya di Istana Naga Danau Bambu Hijau. Yang ketiga adalah ahli bela diri dengan nama keluarga Liao yang pernah bertugas sebagai salah satu pengawal pribadi Wei Bai. Chen Pingan sangat ingin menemukan seorang ahli bela diri tingkat pengembara jauh untuk berlatih tanding. Avatar Gao Cheng di kapal itu tampaknya adalah ahli bela diri tingkat 8, tetapi sayangnya, dia malah memenggal kepalanya sendiri dengan pedangnya. Jika dipikir-pikir kembali, kata-kata yang diucapkannya sesaat sebelum kematiannya, sekalipun hanya jiwa dan wujud fana saya, ketiga kultivator tingkat giok belum dipoles dari sekte jubah rami itu tidak layak mendapatkan rampasan seperti itu, merupakan pernyataan yang sangat heroik. Suatu malam, Chen Pingan menyewa sebuah perahu kecil untuk memancing sepanjang malam di sebuah sungai di negara Gerbang Emas, dan dia menyaksikan pertempuran brutal dari kejauhan. Tampaknya ini adalah operasi pengepungan yang telah direncanakan dengan baik jauh-jauh hari. Pertama, konflik internal muncul di sebuah lacuan yang terletak di tengah danau. Puluhan penumpang terpecah menjadi dua faksi, dan sekitar selusin dari mereka dapat dianggap sebagai ahli bela diri tingkat atas di negara Gerbang Emas. Mereka semua berada di sekitar tingkat ke-5 dan ke-6, dan tak lama kemudian, anggota tubuh dan kepala berhamburan ke segala arah. Setelah itu, 7 atau 8 kapal perang militer Golden Gate Nation yang bercahaya terang tiba di lokasi kejadian, menerangi danau sehingga tampak terang seperti siang hari. Kapal-kapal perang itu mengepung lacuan, diikuti oleh sekitar selusin rentetan tembakan panah. Dua faksi seniman bela diri yang saling berlawan dengan tergesa-gesa turun ke kabin untuk mengambil tindakan menghindar, dan sebagai tanggapan, kapal perang militer juga mengubah taktik, menggunakan alat pendobrak untuk menyerang lacuan. Beberapa ahli bela diri yang terperangkap di dalam kabin lacuan mencoba menerobos pengepungan selama waktu itu, tidak mau pasrah pada nasib mereka, tetapi mereka dipaksa mundur oleh rentetan panah yang datang, dilumpuhkan oleh seorang kasim tua yang mengenakan jubah ular piton, atau dibunuh oleh seorang pendekar pedang muda. Ada juga seorang jenderal gagah perkasa yang memegang tombak dan mengenakan baju zirah embun berdiri di lantai dasar salah satu kapal perang, tetapi dia tetap menjadi pengamat pasif. Beberapa dari mereka berpura-pura terluka dan jatuh ke danau sebelum menahan napas untuk mencoba berenang, tetapi rencana mereka gagal. Tampaknya sudah ada roh yang menunggu mereka di dalam air, dan tak lama kemudian, mereka semua terpaksa muncul ke permukaan. Setelah itu sang jenderal yang gagah perkasa menembak mereka satu persatu dengan busur yang kuat, dan selalu mengenai kepala mereka dengan setiap anak panah tanpa terkecuali. Saat kapal perang militer negara Gerbang Emas mendekat, Chen Pingan berangkat dengan perahunya. Adegan terakhir yang dia saksikan tertanam kuat dalam ingatannya. Para pendekar pedang yang berdiri di haluan kapal memastikan untuk memberikan pukulan mematikan kepada semua mayat yang mengapung di permukaan danau, memastikan bahwa tidak ada yang selamat. Jika ada yang berhasil selamat, kemungkinan besar mereka adalah mata-mata untuk istana kekaisaran. Akhirnya, Chen Pingan menyaksikan 3 orang berjalan menuju lantai atas kapal perang sebelum menangkupkan kepalan tangan mereka sebagai penghormatan bersama kepada jenderal yang gagah perkasa itu.
Chen Pingan memejamkan matanya dan terus memurnikan dua bongkahan platform pembunuh naga. Begitu seseorang memulai jalan pengembangan diri, mereka akan menemukan bahwa waktu adalah komoditas yang paling tidak berharga sekaligus paling berharga. Meskipun dia telah menyaksikan seluruh pertempuran dari awal hingga akhir, dia tidak pernah berniat untuk ikut campur. Pada malam itu, Chen Pingan menghela napas pelan sambil mengarahkan pandangannya ke depan. Tampaknya sepasang kekasih muda telah muncul di jembatan. Wanita itu adalah seorang seniman bela diri murni tingkat 3 dengan dasar yang cukup baik, sementara pria itu memiliki penampilan yang sangat lembut dan halus, lebih mirip seorang cendekiawan. Wanita itu berjalan di sepanjang pegangan tali jembatan gantung, sementara pria itu memperhatikan dengan penuh kekhawatiran. Setelah sampai di ujung jembatan, wanita itu melompat turun, dan pria itu segera meraih tangannya. Mereka berdua bergandengan tangan saat menuruni jalan setapak di gunung, mengobrol santai satu sama lain, dan kebetulan mereka berjalan langsung menuju Chen Pingan. Melalui percakapan mereka, Chen Pingan berhasil memperoleh beberapa informasi tentang negara Gerbang Emas. Ternyata, belakangan ini merupakan masa-masa penuh gejolak bagi bangsa Golden Gate. Menurut catatan sejarah tidak resmi, hal pertama yang dilakukan kaisar baru setelah naik tahta adalah memerintahkan seseorang untuk mengambilkan daftar nama semua orang dari klan kekaisaran sebelumnya. Pada saat itu, kaisar sebelumnya telah bunuh diri dengan menggantung diri, dan orang yang menggantikannya mulai memanggil nama-nama dalam daftar satu persatu. Setiap kali nama dipanggil, sebuah kepala akan dipenggal di luar istana, dan tak lama kemudian, seluruh klan kekaisaran terdahulu telah dibantai, meninggalkan sungai darah. Namun, ada satu orang yang berhasil lolos, yaitu putra bungsu dari mantan kaisar. Ia diselundupkan keluar dari istana kekaisaran oleh beberapa pelayan wanita, kemudian dikawal keluar dari ibu kota oleh beberapa pejabat yang tetap setia kepada klan kekaisaran sebelumnya. Sejak saat itu, anak itu tidak pernah terdengar kabarnya lagi, dan keberadaannya masih menjadi misteri. Selama bertahun-tahun, kasus-kasus mengerikan tentang seluruh sekte yang secara misterius dimusnahkan dalam semalam telah terjadi dengan frekuensi yang mengkhawatirkan. Namun, tak satu pun dari otoritas lokal yang berani melancarkan penyelidikan menyeluruh karena takut hal itu akan mendatangkan murka kaisar baru. Kekuatan bela diri selalu dipuja di atas segalanya di negara Gerbang Emas, dan semua pejabat militer di seluruh negeri terus-menerus membunuh para ahli bela diri untuk tujuan pelatihan dengan dalih memberantas bandit. Akibatnya, permusuhan telah memuncak antara istana kekaisaran dan dunia seni bela diri selama beberapa waktu. Di masa-masa penuh bahaya dan kekacauan ini, tokoh-tokoh terkemuka dunia bela diri negara Gerbang Emas terpaksa mengesampingkan perbedaan pribadi mereka dan bersatu. Sebuah pertemuan rahasia diadakan antara tokoh-tokoh paling dihormati dan berkuasa di dunia bela diri, tetapi tentu saja, niat mereka bukanlah untuk memberontak. Sebaliknya, mereka ingin bergabung untuk membantu kaisar menemukan pangeran yang hilang dari klan kekaisaran sebelumnya. Begitu pangeran yang hilang ditemukan dan dibunuh, kaisar pasti akan sangat gembira, dan istana kekaisaran tidak perlu lagi membasmi satu klan demi klan secara membabi buta dalam upaya mereka untuk memburu pangeran yang hilang. Di mata mereka, ini adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan kedamaian dan keamanan di dunia seni bela diri. Pasangan muda itu mendiskusikan hal-hal ini dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Kekhawatiran mereka muncul dari kenyataan bahwa sekte tempat mereka bernaung, Sekte Agung, adalah salah satu sekte bela diri kelas 1 di negara Gerbang Emas. Ada perbedaan buatan yang diberlakukan pada sekte-sekte di negara Gerbang Emas. Sekte-sekte yang ada sebelum pelantikan kaisar baru dianggap sebagai bagian dari dunia bela diri lama, sementara sekte-sekte yang muncul setelahnya membentuk dunia bela diri baru. Sekte-sekte dunia bela diri baru sebagian besar bersekutu dengan istana kekaisaran, sementara bela diri lama hanya mampu bertahan hidup dengan susah payah. Sekte Agung tentu saja termasuk dalam dunia bela diri lama, dan ayah wanita itu adalah salah satu dari 4 tokoh terkemuka di dunia bela diri lama. Kabar terbaru yang dia terima adalah bahwa lokasi pertemuan akhirnya telah diputuskan, dan akan diadakan di tengah danau besar, sehingga tidak ada satupun ahli bela diri dari faksi baik atau jahat yang dapat mencoba melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Para ahli bela diri yang dimaksud tentu saja tidak ingin harus memasuki wilayah faksi lawan untuk pertemuan tersebut, karena faksi lawan dapat dengan mudah memanfaatkan kesempatan ini untuk memusnahkan mereka semua.